Iya. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Michael Wijaya, Rivaldo Terino, Fernando, Ronaldo Putra, Calvin Bernas, dan juga Kevin Agustia. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan hasil tugas akhir kami yang berjudul Analisa Sentimen pada Twitter menggunakan metode Net Bias, Classifier, dan Multi Threading. Untuk slide berikutnya yaitu latar belakang yang akan dibawakan oleh Ronaldo. Baik, terima kasih Rivaldo. Untuk latar belakangnya sendiri kita bahas tentang zaman yang pada saat ini teknologi telah berkembang pesat dan membawa keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Dan berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, sebanyak 60,10% penduduk Indonesia pada tahun 2021 telah menggunakan internet. Dan salah satu media sosialnya yaitu Twitter, yang biasanya digunakan sebagai sarana promosi produk, iklan, kampanye politik, serta sebagai sarana penyampaian kritik, saran, pernyataan, dan opini publik. Dan analisis sentimen biasanya merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang ilmu serumpun secara relevan dan terpadu. Dan untuk permasalahan akan dibahas oleh Calvin Bernas. Baik, terima kasih Ronaldo. Untuk permasalahannya, media sosial merupakan tempat berkomunikasi di mana setiap orang bebas untuk berpendapat. Setiap orang memiliki opini masing-masing terhadap suatu topik yang dibahas yang dapat mengakibatkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat berdampak baik atau buruk tergantung opini orang tersebut. Namun opini tiap orang didasari terhadap topik yang dibahas. Selanjutnya, tujuan. Di sini kami ada 3 tujuan. Untuk yang pertama, menerapkan konsep multi trading dan bias classifier untuk analisis sentimen. Tujuan yang kedua, menganalisis sentimen masyarakat Twitter terhadap topik yang dibahas. Untuk tujuan yang ketiga, menghasilkan perbandingan akurasi terhadap proses menggunakan multi trading dan tanpa multi trading. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Fernando. Terima kasih Calvin. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dataset diambil dari Kaggle, yang kedua, mengklasifikasikan teks menjadi kategori sentimen yang berbeda, seperti positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, menggunakan algoritma naive Bayes classifier, dan yang terakhir itu menggunakan teknik pemrograman multi-threading. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin Agustria. Baik, terima kasih Fernando. Di sini ada perancangan sistem yang dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data kami ambil dari aplikasi yang bernama Twitter. Lalu ada pre-processing untuk menyiapkan data agar lebih siap untuk dilakukan lebih lanjut dalam rangka ekstraksi. Lalu ke modeling dan multi-threading untuk membuat proses berjalan secara paralel atau bersama. Lalu selesai. Saya kasih ke Michael Wijaya. Selanjutnya kita akan implementasi kode programnya. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai IDE kami. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mengimport seluruh library yang akan digunakan pada kode. Di sini kami mengimport threading untuk melakukan multi-threading, lalu import pandas untuk membaca dataset, lalu NLTK beserta turunannya yaitu tokenize, corpus, classify, dan matrix. Lalu kami mengimport time untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk kode dijalankan hingga selesai. Lalu kami juga mendownload stopwords untuk membuang seluruh kata sambung kata imbuhan di dalam dataset. Ini adalah kode analisis sentimen dengan menggunakan naive Bayes dan multi-threading. Terdapat fungsi extract filter yang berisikan stopwords untuk membuang seluruh kata sambung dan kata imbuhan, lalu ada tokenize untuk membuat seluruh kalimat menjadi kata per kata. Lalu ada fungsi analisis sentimen yang berisikan parameter teks, classifier, dan labels. Lalu hal yang kita lakukan selanjutnya membaca dataset dari yang telah kita ambil, lalu kita membangun dataset dengan fitur ekstraksi, lalu membangun model dengan naive Bayes classifier. Lalu terdapat thread untuk membuat thread untuk setiap teks yang mentargetkan
fungsi analisis sentimen dengan parameter text, classifier, dan label prediksi. Lalu kami menggunakan start time dan end time untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Lalu ini untuk menghitung akurasi. Lalu ada execution time untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi. Lalu coba dijalankan. Nah, untuk akurasi yang didapat sebesar 71,10% dengan waktu eksekusi 0,03 detik. Lalu dengan kode yang sama, saya telah membuang kode bagian thread-nya. Lalu akan saya coba run. Di sini didapatkan hasil akurasi sebesar 96,04 dengan waktu eksekusi 3,45 detik. Dapat kita lihat perbandingan yang sangat jauh yang menggunakan multithreading 0,03 detik, yang tanpa menggunakan multithreading 3,45 detik. Lalu kita kembali ke slide. Untuk analisis, kami menggunakan dua cara untuk mendapati hasil analisis sentimen. Yang pertama menggunakan multithreading dan yang kedua tanpa menggunakan multithreading. Pada percobaan pertama, kode yang menggunakan multithreading mendapatkan hasil akurasi sebesar 81% dengan waktu eksekusi 0,02%. Sedangkan yang tanpa menggunakan multithreading mendapatkan akurasi sebesar 96,04 dengan waktu eksekusi 2,69 detik. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini, penggunaan algoritma naive Bayes yang dikombinasikan dengan multithreading mendapatkan tingkat akurasi sebesar 81% dengan waktu eksekusi 0,02 detik. Sedangkan proses tanpa multithreading mendapati tingkat akurasi 96,04 dan waktu eksekusi selama 3,45 detik. Untuk saran pada penelitian selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan, yaitu peneliti dapat menggunakan lebih dari satu algoritma yang digunakan agar peneliti dapat melihat perbedaan performa, akurasi, dan waktu eksekusi antara kedua algoritma yang dibutuhkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Michael dan semua tim kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Kami harap presentasi kami dapat bermanfaat bagi Anda. Bila ada salah kata, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.